Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, nomor 5, bangun bisnis. Jadi apa? Harus bangun bisnis di internet, tapi ada ilmunya dong, ya enggak? Berdasarkan apa? Matriks Boston. Apa itu matriks Boston? Nah, matriks Boston ada 4 kuadran, kalau anak-anak kuliah ekonomi tahu dia. Nah, ini yang pertama namanya kuadran sapi perah. Apa ini sapi perah? Sapi perah adalah seperti analogi ya. Sapi perah itu kan dia mungkin bau, kotor, jijik, jorok gitu ya. Tapi menghasilkan enggak? Menghasilkan. Susunya bisa diperah gitu kan, ya nggak, menghasilkan. Jadi ini adalah sebetulnya jualan Anda saat ini. Mau udah online ataupun masih offline nggak masalah, yang penting dia menghasilkan. Atau kita kerja dapat gaji, ya nggak? Ya kita masih kerja, aduh aku pengen usaha sendiri bah, nanti dulu, nanti dulu. Ya ingat, saya bukan motivator ya, saya praktisi lapangan asli. Jadi teman-teman, kalau motivator mungkin akan, ayo tangan di atas, jadi wirausaha. Nah, kalau saya mah enggak lah, ya. Anda kerja dapat gaji, pertahankan dulu. Ya, karena ada ilmunya, sainsnya matriks Boston namanya. Ya, jadi segala sesuatu yang masih menghasilkan itu disebut dengan sapi perah. Oke? Nah, lawannya adalah anjing peliharaan. Nah, ini nih. Kalau anjing peliharaan sebaliknya, dia nggak menghasilkan. Dia hanya tampaknya saja terawat, tampaknya bersih, tampaknya mungkin lucu gitu ya. Tapi hati-hati nih, dia nggak menghasilkan. Jadi high profile, low profit. Hanya tampaknya doang keren, padahal kagak ada duitnya. Saya bisa ngomong gini, ya, saya mengalami soalnya. Jadi saya dengan matriks Boston ini saya tuh ngomong gini, ya Allah, Masya Allah, ini tuh gue banget, bener. Ini tuh gue banget, kayaknya saya ngalamin, ya. Saya berbisnis tahun berapa ya? 2012 akhir 2013 lah, ya. Itu saya diamanahkan mengelola sebuah klinik di Bandung. Ya, saya dokter, jadi saya diamanahkan mengelola sebuah klinik di Bandung dari nol kita set up, dana investor 38 miliar. 38 M, Mbak? Yes. Anda kebayang nggak? 38 M kita kelola dana. Ya. Hasilnya? Hasil 200 juta sebulan omsetnya. Kliniknya tuh. Itu dulu saya yang setup itu. Dari masih renovasi itu, ya dari bangunan mangkrak kita renovasi, kita rekrutmen, kita training karyawan, kita runningkan perusahaan tersebut. Ya in the end duit omset 200 juta sebulan buat apa? Buat operasional juga sudah habis. Buat pengembalian ke investor. Sisanya paling 1,5 juta, itu juga diada-adain. 1,5 juta bagi 3. Makanya saya bilang high profile, low profit. Hati-hati, Anda terjebak di sini. Ya. Mendingan kita gimana? Mendingan tuh hidup sebaliknya ya. Low profile tapi high profit. Asik ya. Low profile, high profit. Ya kan begitu dong, ya nggak? Jangan dibalik. Ya, dulu saya ngerasain. Jadi gimana dong Mbah nih kalau kita sekarang punya seperah, bagus teman-teman. Anda jualan dagang apapun boleh ya, kerja dapat gaji, jangan dulu resign ya. Anda gunakan untuk tabung investasi. Bangun bisnis. Tapi hati-hati, bangun bisnis kalau nggak punya ilmunya, bisnisnya bisa jadi anjing peliharaan. Ini yang sering terjadi, betul? Bangun bisnis, ternyata jadi anjing peliharaan. Harusnya gimana dong, Mbak? Nah, kalau zaman Rasulullah SAW, ya semua sistem itu dengan tarbiyah seperti itu ya. Jadi pendidikannya itu ada mentornya, ya murobi. Bahasanya murobi ya. Di sistem tarbiyah itu ada murobinya. Nah, seorang murobi tentunya sebagai seorang pembimbing. Makanya ada pepatahnya, man laisa lahu syai fasyaihu syaiton. Barang siapa yang menimba ilmu tanpa didampingi oleh syekh, tanpa didampingi oleh seorang murobi gitu, maka syekhnya adalah setan. Fasyaihu syaiton. Ya enggak? Nah, maka dari itu teman-teman, zaman sekarang apa sih itu istilah kerennya? Ya, istilah kerennya ya, coach atau mentor gitu. Jadi Anda bangun bisnis harus punya coach. Anda harus punya mentor, ya. Barulah si bisnis itu bisa menjadi star. Oke, ini prinsip terpenting.